Crystal Palace mengalahkan Manchester United 4-0 musim lalu, yang merupakan titik terendah mereka musim ini sebelum mereka melanjutkan ke Piala FA. Erik ten Hag telah berjanji, penampilan Manchester United saat melawan Crystal Palace pada hari Sabtu akan berbeda dari kekalahan telak 4-0 mereka di Selhurst Park pada bulan Mei. Ketika ditanya, apakah ia memetik pelajaran pahit dari kejadian yang meredahkan hati tersebut, ten Hag menjawab, "Tidak ada yang khusus. Kami tahu apa yang akan kami hadapi. Kami tahu di sana selalu sulit, di sana selalu agresif. Tetapi kami juga tahu situasinya. Hal ini tidak bisa dibandingkan. Kami tidak memiliki skuad yang fit. Kami bahkan memiliki 1 atau 2 pemain yang masih bisa bermain hingga 20%, dan kami harus memainkan mereka. Kali ini benar-benar berbeda. Kami memiliki skuad yang fit dan kami pasti memiliki 8 pemain untuk menghadapi tantangan yang bagus ini." Tidak, sama sekali tidak khawatir dengan itu. Jelas itu adalah skor 4-0 sangat pantas. Namun, Sabtu nanti akan berbeda. Tetapi hanya 4 pemain inti yang mungkin akan bermain akhir pekan ini. Ten Hag mencatat bahwa kurang dari 3 minggu setelah kekalahan melawan Palace, United menghasilkan penampilan terbaik mereka musim ini dengan memenangkan Piala FA melawan Manchester City. Sementara itu, Manchester United akan memutuskan pada hari Jumat apakah akan memasukkan Mason Mount dan Rasmus Højlund dalam skuad mereka untuk pertandingan tandang Liga Premier di Crystal Palace. Mount telah absen dalam 3 pertandingan terakhir karena cedera otot dan Højlund telah absen selama hampir 8 minggu karena cedera hamstring. Tetapi keduanya kembali berlatih pada pertengahan minggu. Højlund secara efektif merupakan satu-satunya penyerang United yang tersedia musim lalu dan ia hanya mencetak 1 gol sebagai pemain inti sejak pulih dari cedera otot pada bulan Maret. Ten Hag mengakui bahwa ia terkadang membebani pemain pada musim lalu. Ini berita yang sangat bagus bahwa mereka kembali ke lapangan, kata Ten Hag tentang Mount dan Højlund. Mereka kembali berlatih bersama tim. Kami harus memutuskan apakah mereka cukup bugar untuk memulai, tetapi sangat menggembirakan bahwa mereka bugar dan kembali ke skuad. Duo Manchester United Rasmus Højlund dan Mason Mount telah kembali berlatih dengan tim utama. Tiba-tiba, setelah beberapa kemenangan, ada rasa optimisme yang nyata di sekitar Manchester United lagi. Kami berharap ini bertahan, dan kembalinya Rasmus Højlund dan Mason Mount ke pelatihan akan membantu. Mason Mount diklaim membuat kemajuan bagus dalam kembalinya kebugarannya setelah absen setelah 2 pertandingan pertama musim ini. Awal minggu ini, The Man melaporkan Mount telah kembali berlatih penuh dan kini ia terlihat melakukan hal itu. United merilis gambar melalui situs web klub dengan Mount tersenyum pada Carrington bersama dengan Rasmus Højlund yang telah absen sejak pramusim. Mendapatkan kembali nomor 9 dan 7 klub baru yang akan menjadi dorongan signifikan bagi manajer Erik ten Hag yang sudah pusing memikirkan pilihan setelah kemenangan 7-0 atas Barnsley, kemenangan terbesarnya sejauh ini. Rasmus Højlund mengungkapkan sebelum pramusim betapa bersemangatnya dia untuk kembali beraksi sebelum cedera 15 menit dalam pertandingan pertamanya di Tour AS. Apakah ia hanya kurang beruntung atau ia terlalu bersemangat? Jika yang terakhir, maka United akan mengawasinya dengan ketat untuk memastikan ia tidak terlalu memaksakan diri. Tampaknya klub sudah mengambil pendekatan yang masuk akal itu. Tanggal kembalinya semula direncanakan sebagai pertandingan melawan Southampton. Namun ini terjadi tanpa kepulangannya. Begitu pula pertandingan berikutnya melawan Barnsley. Sekarang, ada kemungkinan Højlund dan Mount akan berusaha keras untuk masuk skuad menghadapi Palace di akhir pekan, tetapi dengan begitu banyak pilihan lain yang tersedia. United tidak perlu mengambil risiko apapun. Manchester United masih terlalu perkasa untuk Barnsley. Tim kasta ketiga sepak bola Inggris, Setan Merah tidak menahan diri untuk menghajar tim tamu dengan skor telak 7-0. Betapa tidak, pesta 7 gol menunjukkan bahwa MU bermain begitu lepas, nyaris tanpa perlawanan. Kali ini, gol-gol MU dibungkus oleh Marcus Rashford, menit 16 dan 58, Alessandro Garnacho,
menit 45 plus 2 dan 49, Christian Eriksen 81 dan 85, dan kemudian eksekusi penalti Anthony di menit ke-35. Kemenangan telak 7-0 ini mengantar MU ke putaran berikutnya. Pasukan Erik ten Hag juga mendapatkan dorongan kepercayaan diri yang selama ini mereka nantikan. Selain itu, banyak pemain MU yang tampil cukup baik di laga ini. Marcus Rashford tampaknya menemukan kembali kebebasannya dan Anthony akhirnya mencetak gol setelah sekian lama. Semua pemain yang turun sebagai starter di lini serang MU berhasil mencetak gol, termasuk Eriksen yang tampil sebagai gelandang serang dan membungkus 2 gol. Eriksen pantas dinobatkan sebagai pemain terbaik MU di laga ini. Dia bermain sangat baik selama 90 menit, baik dalam kreasi peluang dan kontribusi 2 gol. Di posisi ujung tombak ada Rashford yang tampil gemilang dengan torehan 2 gol dan 1 assist. Sepertinya Rashford bisa bermain lebih lepas ketika mendapatkan kesempatan lebih sering masuk kotak penalti. Pertandingan ini juga penting bagi Anthony. Winger Brasil ini sudah lama tidak mencetak gol. Dan akhirnya di laga ini Anthony mencetak gol penalti untuk menemukan kembali kepercayaan dirinya. Selepas laga usai, Erik ten Hag mengaku sangat terkesan dengan penampilan para pemain Manchester United. Bukan hanya itu, Ten Hag juga memuji kekejaman yang ditunjukkan oleh para pemainnya, sehingga mereka bisa mencetak 7 gol tanpa balas. Erik ten Hag berikan peringatan paling keras kepada Anthony sejauh ini. Pemain sayap Manchester United kini berada dalam tekanan serius. Anthony absen di final Piala FA 2023 karena cedera. Padahal ia kemungkinan akan menjadi starter. Pada 2024 ia tidak terpilih. Hal ini membuatnya perlu mengatur ulang dan meningkatkan performanya selama pramusim, namun Anthony tidak tampil mengesankan dan jelas telah dikalahkan oleh Ahmad. Artinya, di ajang Liga Premier 2024-2025, Anthony hanya bermain 1 menit sebagai pemain pengganti. Erik ten Hag ditanyai tentang Anthony selama konferensi pers sebelum pertandingan dan mengeluarkan peringatan keras. Menanggapi pertanyaan tentang mantan pemain sayap Ajax tersebut, ia berkata, "Kami berlatih setiap hari dan para pemain harus berusaha keras untuk bermain. Ketika pemain melakukan hal yang benar dalam latihan, ketika sikapnya baik, ketika mereka menunjukkan performa dalam latihan, maka mereka akan mendapatkan hak untuk bermain." Komentar itu juga merupakan